Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Ini ceritanya ini bahas Mas Marcel Radival ya ini. Ya, dia ini juga perjalanan beliau ini juga sudah sangat lama, Mas. Sebetulnya sangat lama. Beliau mengedukasi sulap. Nah, mengajari siapapun yang ingin belajar kan, jadi nggak usah datang kepada beliau di lewat YouTube gitu. Tapi karena beliau ini juga seorang ustadz, jadi beliau memakai menyamar, tapi dengan restu juga para ulama, termasuk Buya Yahya. Nah, sebenarnya itu memang ustadz. Memang ustadz. Hanya beliau ini menyamar. Saya contohkan. Seorang wali. Ini kalau kan setiap wali punya misi dan visi, begitu. Nah ini. Dan misi beliau ini adalah kalau seperti wali menyebarkan agama Islam. Tapi kalau Mas Marcel ini misinya menghindari atau mengajak seseorang, mengajak teman-teman atau kita semua supaya tidak dibodohi seseorang, kan begitu? Mungkin akan menimbulkan musyrik ya. Betul. Untuk menghindari kemusyrikan. Nah ini supaya teman-teman semuanya jangan dibodohi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kan begitu. Nah, karena makanya Mas Marcel ini sangat gigih terus, walaupun banyak kesana kemari dilaporkan, tidak gentar, tetap maju terus. Karena beliau ini berdakwahnya lewat YouTube dan lewat edukasi sulap, kan gitu. Karena membongkar sulap. Ini karena Mas Marcel melihat seakan-akan banyak masyarakat yang susah, banyak yang dibodohi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, gitu Mas. Ini sudah susah, tambah susah lagi. Diminta uang, kan gitu. Katanya ada yang gratis, tapi ternyata juga ada syarat tertentu, kan begitu. Nah, ini makanya yang mau diluruskan sama Mas Marcel itu ini, Mas. Gitu. Makanya Mas Marcel tidak gentar, tidak takut dengan apapun. Gitu. Ya, beliau ini mendapat restu dari para ulama. Tidak cuma ulama 1 dan 2, tapi banyak ulama yang merestui beliau. Dan kemudian Mas Marcel ini juga sudah berkeluarga sebenarnya, sudah punya anak dan istri beliau ini. Dan bahkan ya, beliau sempat membuka wignya, ganteng Mas, ganteng memang, buka wignya. Model kalau rambutnya berpotong-potongannya rambut seperti Andi Lau. Nah, model Mandarin rambutnya gitu. Memang ganteng, walaupun orang ganteng kalau sudah walaupun menyamar, nggak usah memakai kopiah, tidak usah memakai sorban, tetap ganteng. Aslinya mana? Kalau Mas Marcel ini Jawa Barat, Pak. Jawa Barat, betul. Cuma karena ada yang seperti itu tadi, makanya beliau ini mendatangi, kan begitu. Nah, tapi beliau ini sudah berpikir 7 kali.
Nah, kalau untuk membuka atau membuka sulap-sulap tersebut. Nah, dan selain itu kan beliau sudah punya sangu, sudah punya bekal kan gitu. Sebelum melangkah kan gitu. Karena beliau ini berdakwah, niatnya tetap berdakwah beliau ini. Berdakwah dengan jalan pakai sulap tadi. Nah, supaya kita tidak dibodohi oleh seseorang. Nah, supaya kita semua terhindar dari pembodohan dan kemusyrikan. Kan gitu. Yang itu, Mas. Makanya beliau sampai saat ini alhamdulillah tetap sehat. Alhamdulillah tetap sehat kan gitu. Walaupun kesana kemari tetap ada yang menantang. Sebenarnya ada yang menantang. Alhamdulillah ya tetap sehat. Dan insya Allah tetap jalan terus gitu. Jalan terus. Memang mulai dari dulu itu terbuat baik itu memang banyak kegiatan. Betul. Mungkin karena beliau ini juga karena berhubung beliau ini sempat membuka rahasia, mungkin beliau ini dulunya mungkin pernah tertipu. Mungkin itu kalau pengalaman kita, Mas ya. Kalau pengalaman kita yang begitu. Kalau tidak ada pengalaman, mana mungkin bisa bicara yang begitu. Itu fakta. Kisah nyata. Dan beliau ini juga sangat gimana ya? Hatinya sangat tegar dan tidak takut dengan siapapun. Kalau ada yang misalnya menantang, ada yang menantang. Kalau ada yang mengundang, tetap didatangi. Betul, Mas. Nah, dia sudah tahu. Mungkin ini dengan guru-gurunya juga para ulama juga mungkin ya udah dibekali sesuatu kan begitu. Udah direstui. Ya, ini. Kalau udah direstui apapun pun bisa terjadi. Nah, dan karena baru-baru ini Mas Marcel sempat memakai sorban. Nah, ini yang akhir-akhir ini mungkin beliau sudah membuka sendiri siapa dirinya yang sebenarnya kan begitu, supaya tahu. Nah, artinya dalam bahasa tubuhan, saya ini hanya berdakwah, menyampaikan kepada kalian supaya kalian tidak dibodohi oleh seseorang kan begitu. Itu bahasa tubuhan begitu. Nah, makanya beliau walaupun dengan memakai wig merah, memakai sorban. Nah, itu pantas, Mas. Memang beliau ini ustadz kan gitu. Kenapa kasih putranya Yai? Bukan, Mas, bukan. Seandainya beliau punya putra dari seorang kiai, pasti beliau punya gelar Gus. Nah, karena Gus ini adalah para putra kiai. Semua para putra kiai ini pasti dipanggil Gus. Tapi gurunya juga banyak, Mas, beliau, Mas. Saya juga seorang santri. Tapi itu tadi sangat rapat tutupnya. Dan penyamarannya pun sempurna. Itu. Walaupun menyamar, tapi ya makanya Mas Marcel ini tahu ada seseorang atau Gus siapapun membaca ayat Al-Quran yang salah, tahu. Nah, kan ada membaca ayat Al-Quran kadang salah, membaca surat Yasin ayat yang terakhir salah, itu dia tahu. Nah, tahu beliau. Makanya itu dia walaupun tetap diam. Cuma dilihat saja dari jauh kan begitu. Kita lihat saja bagaimana nanti perkembangannya kan begitu. Nah, kadang kalau membaca ayat-ayat Al-Quran kadang nih ngawur, belajarnya juga dari mana kan begitu.
ini cuma bisa membaca atau cuma iso-isoan ngene lho. Nggih. Aja krungon-krungonan ae Mas yo. Kalau bisa lain, yang bisa kan lain. Membacanya pun juga bisa fasih. Bisa dimengerti, bisa mengerti. Karena salah satu huruf salah sudah artinya pun juga sudah lain gitu. Nah, betul. Makanya yang kalau ada yang membuat atau mendengarkan ayat yang dibacakan oleh seseorang tersebut, coba kita teliti. Pasti ada ayat yang salah, gitu. Pasti ada ayat yang salah. Nah, ini terus belajarnya juga di mana kan begitu. Ini iso tenan apa iso-isoan. Nah, bahkan ada seperti itu memang ada. Sempat kita lihat juga, sempat kita dengarkan juga, dan ayat-ayatnya memang banyak yang salah. Dan artinya pun juga salah. Berbeda. Dibaca, tapi ayat tersebut tidak tempatnya. Dibaca tidak pada tempatnya, kan begitu. Nah, gitu. Seperti contohnya ada kayak surat Anas. Pernah dibaca. Surat Anas pernah dibaca, kan begitu. Terus artinya pun disebutkan di sana. Ya, di sana. Ada yang menyebutnya isi dari Anas, surat Anas ini tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk menyembahku, kan begitu? Nah, begitu. Ini ada disebutkan di situ. Nah, disebutkan di situ. Itu udah tahu salah, tetap diteruskan, kan begitu? Udah tetap tahu salah, tetap diteruskan. Makanya ada yang mungkin teman-teman yang lain atau netizen yang lain bahkan sempat menegur lewat komentar, gitu. Tapi kalau dibaca komentarnya tadi, kalau tidak kan lanjut terus, gitu. Salah terus, gitu. Sebenarnya kalau ada yang ada yang komentar atau yang komen, kita lihat salahnya di mana. Baru kita bisa memperbaiki, kan gitu. Bisa memperbaiki diri. Karena pengalaman itu juga kita mulai dari kesalahan juga. Kalau kita tidak salah, kita tidak bisa kita mengintrospeksi, tidak bisa memperbaiki. Memperbaiki, Mas. Nah, itu. Sementara itu jadi kesimpulannya tahu. Nah, kesimpulan aslinya nyamar ya. Betul. Juga Mas Marcel ini hanyalah menyamar dengan memakai pakaian atau busana dengan berwarna merah dan wig berwarna merah, dan pakaiannya pun juga berjas panjang. Jas panjang yang berwarna merah. Ini hanyalah tutup atau hanyalah penyamaran sebagai seorang ustadz yang sedang berdakwah. Gitu. Kan ada ciri khas masing-masing, seperti ustadz ini berdakwahnya ada yang lewat lokalisasi, ada yang lewat kafe-kafe, ada, bahkan ada yang setiap ceramahnya di gereja-gereja, kan ada juga. Nah, tapi ya seperti Mas Marcel dakwahnya lewat sulap, lewat edukasi sulap, kan begitu. Sebetulnya untuk kita tahu, supaya kita tahu begini loh caranya, dan bahkan caranya pun juga sudah disampaikan dan diajarkan lengkap oleh Mas Marcel, itu. Rasanya seperti ini. Bahkan bahannya pun ada di apotek. Bahan-bahan kimia. Seperti kalau untuk membakar kertas atau membakar tisu, itu seperti obat serbuk PK yang berwarna hitam. Nah, hitam kecoklatan mengkilap. Itu namanya serbuk PK, dan dicampur dengan es kulin. Nah, dengan es kulin yang cair, dan itu kalau dicampur akan menimbulkan panas. Kan begitu? Bisa menyala. Kalau di kertas atau tisu, hanya sedikit atau setetes bisa terbakar kalau dicampur, kan gitu. Ini ada di apotek pun ada. Itu memang trik sulap. Ini memang trik sulap.
kalau orang awam dikira ilmu tenaga dalam atau Kira ilmu kesaktian, gitu. kalau orang tidak tahu dikira kesaktian seperti ilmu kulhu geni. Gitu. Nah, itu. Karena kalau orang kita di era milenium seperti ini, kalau orang-orang yang modern mungkin tidak bisa ditipu. Tapi kalau orang awam, orang udah sakit, orang tua mungkin juga heran. Hanya dengan jarak jauh Bisa menyala. bisa terbakar. Nah itu. Padahal hanya memakai obat atau bahan kimia yang dua macam cair dan serbuk, namanya obat PK dan cairan eskulin, gitu. Nah ini Mas. Nah, itu nanti makanya itu selalu disampaikan oleh Mas Marcel. Ini. Biar orang tidak jadi korban. Ya. Betul. Karena korban juga banyak. Ini kebanyakan orang yang sakit nih, kebanyakan orang yang tidak mampu Mas. Nah, misalkan ya seharusnya dibantu malah tertipu kan begitu. Nah, kasihan juga. Bos matur Mas. Jelasannya pun tentang Mas Marcel ini. Mungkin Mas Marcel tetap sehat mawon. Insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa supaya Mas Marcel tetap selalu sehat, selalu dalam lindungannya dan selalu sehat dengan seluruh keluarganya. Begitu. Tetap maju terus untuk melakukan edukasi. Edukasi. Banyak yang masih terselubung, masih tersembunyi, bisa disampaikan lewat edukasi sulapnya. Mungkin teman-teman masih menunggu sulap yang terbarunya kan begitu. Begitu. Sekian, kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.